warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Nurhayati, peserta Lansar CPNS tahun 2021, Kota Banjar, instansi BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar. Di sini saya akan coba mereview pembelajaran materi hari ini, yaitu mengenai manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, peran, kedudukan, hak dan kewajiban kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, pengelolaan ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran dan kedudukan ASN. Peran ASN di sini sebagai perencana, pelaksana, pengawas dalam tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelayanan publik profesional bebas intervensi politik yang bersih dari KKN. Kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh yang pertama, gaji, tunjangan, fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN. Di sini ada beberapa kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan kejujuran. Yang ketujuh, menunjukkan integritas dan keteladanan. 8. Menyimpan rahasia jabatan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kode etik ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat, disiplin, melayani dengan hormat, sopan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan, menjaga kerahasiaan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sistem merit merupakan konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN di sini ada 4. Yang pertama yaitu manajemen PNS, merupakan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian, tunjangan, dan penghargaan serta kedisiplinan. Kemudian manajemen P3K merupakan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Kemudian pengelolaan JPT. Yang pertama ada pengisian JPT, yang kedua ada pengisian JPT di instansi pusat, yang ketiga pengisian JPT di instansi daerah, yang keempat penggantian pejabat pimpinan tinggi, yang kelima pengawasan dalam proses pengisian JPT. Kemudian sistem informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbagai teknologi. Sekian review pembelajaran materi manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.